nggak kepengen full banget gitu, jadinya nggak in-depth gitu. Saya pengennya 150 tapi mereka bisa campurannya bagus semuanya, dan mereka kan tinggal di sana kan. Jadi kecil sedikit aja, tapi mereka bisa jadi orang sukses, bisa jadi siapa tahu nantinya mereka bisa jadi ustadz besar, kiai besar, dan ada dari mereka nanti. Ya insya Allah kalau ada rezekinya mereka juga bisa lanjut lagi yang Mekah atau Madinah gitu ya. Kalau Ruben mungkin agenda hari ini apa kalau boleh tahu? Ya hari ini lagi opening restoran baru, dan dari sekian lama ya baru kali ini akhirnya memberanikan di bidang usaha makanan lagi gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal lagi, langkah yang baru lagi, dan menjadi makin semakin banyak cabang. Berarti kalau Ruben udah punya berapa? Itu F&B, restoran F&B mungkin udah berapa? Kalau yang untuk Eropa Timur yang ini aja. Eropa Timur ini aja. Ceritanya gimana akhirnya bisa pilihannya ke makanan Eropa Timur, awalnya gimana Kak? Oke, jadi aku pertama berteman ya, ada dia kalau makanan sama kayak orang makanan demennya kayak nasi kebuli mulu ya. Kalau ini dia demen banget sama makanan Eropa Timur. Pertama, gue itu kan agak susah tuh sama makanan ya. Gue iseng-iseng coba, nah mulut kita yang kampung ini kan agak susah ya, suka sama makanan luar ya. Setelah coba kok enak lagi gitu ya, enak lagi. Nah akhirnya aku bergabung, aku ngobrol sama teman, udahlah kita join aja yuk gitu, kita cobain aja, siapa tahu hoki, siapa tahu rezeki gitu. Jadi kita nggak tahu rezekinya bagus mudah-mudahan selalu. Makin serius ya akhirnya jadi gitu. Artinya awalnya dari Kak Ruben nyoba dulu, cocok, akhirnya dilanjut seperti itu. Ya kan kita harus ketemu sama chefnya dulu dong ya, cari chefnya dulu sampai akhirnya semua menu yang dia kasih gak ada kita ngomong enggak gitu, oke semuanya. Makanya akhirnya kalau yang diharapkan indahnya kita baru buka hari ini setelah melewati ada yang panjang, karena kan satu outlet itu outlet pertama dan apakah tempat ini akan menjadi contoh buat tempat lain itu kan ada SOP-nya gitu. Jadi kalau aku bilang mah di kehidupan di perekonomian Indonesia saat ini udah jalan aja dulu deh, nggak usah pada gitu dulu. Apa aja sih menunya? Kalau boleh tahu menunya apa aja sih? Menunya Kebab juga ada, iya ada nasi ayam juga tetap ada. Terus kayak dia tuh bukan seafood ya, dia bukan seafood, jadi lebih banyak kayak kebab, pasti biryani. favorit Koben? Aku nasi ayam lah tetap. Tetap ada ayamnya ya? Iya. Jadi sorry ya ini. Favorit Koben yang mana, boleh tunjukin? Ini lah. Gitu ya? Oh siap. Ini sama dessertnya yang paling suka. Ini. Tertarik buat masaknya juga nggak kok mungkin? Apa? Tertarik buat juga nggak, buat sendiri gitu? Iya ya sempat ngeliat, tapi mestinya ngeliatnya menunya banyak rempah kayak ayam. Nah kalau ini udah dessert favorit gue gitu. Jadinya nggak berani banyak dessert terlalu banyak. Ya mudah-mudahan kalau restoran makin berkembang ya kita makin nambah lagi. Yang unik dari kuliner Balkan buat Koben apa? Uniknya karena kalau aku pribadi ya, aku belum pernah, aku selalu pasti jualnya Indonesian food, tapi kalau ini kita coba memberanikan dari Eropa Timur. Lebih rempah apa lebih gimana sih? Dia Iya, rasanya itu lebih rempah sama gitu, dan bumbunya lebih berasa, lebih pas. Ya nggak jauh sama makan Indonesia juga kan rempahnya juga kuat juga gitu. Kok sempat ragu nggak sih kok ibaratnya mau buka bisnis F&B karena kan dolar ini kan makin melemah, kan makin kuat, rupiah makin melemah, dan apalagi kan pertama kalinya buka masakan yang berbeda dengan sebelumnya, mungkin sempat ada keraguan nggak? Keraguan mah pasti ada lah di kehidupan, di perekonomian kita sekarang ini kan pasti ada ragu, tapi aku yakin sih mudah-mudahan kayak pecinta kuliner atau pecinta makanan makanya makin banyak gitu mau
lu apapun itu selama makanan itu enak ya pasti kan ada aja yang peminatnya pasti ada gitu. Ini bukan bisnis baru, berarti trauma bisnis kemarin udah hilang ya? Ya, sempat Ya itu akhirnya kita jadi lama obat ini. Jadi ya mudah-mudahan yang ya bisa berjalan lancar gitu semuanya. Karena orang makanan itu ya orang beda-beda kan, setiap hari orang nggak bisa disuguhkan terus kan gitu. Dan di sini saya harus kasih menu utamanya juga yang ada nasinya gitu, karena ya orang Indonesia kita nih, saya salah satunya kalau nggak makan nasi satu hari oleng badannya. Ya gue yang kalau nggak makan nasi jadi ya biar makan nasi. Pertimbangan buka di Bekasi mungkin. Karena di ini areanya udah memang area makanan pertama, terus yang kedua kos, ya kosnya itu masuk gitu. Udah nggak mau lagi bikin usaha yang modalnya kegedean, akhirnya nanti APP-nya besar banget, kok kita balikin agak susah. Ya mudah-mudahan secara franchise nanti makin berkembang, makin banyak orang yang ngatur. Koben kemarin kan sempat ada berita juga soal yang Koben kena tipu segala macam. Nih untuk memilih partner lebih hati-hati, lebih gimana sih kok? Nah itu akhirnya setelah sekian lama baru kali ini akhirnya. Jadi nggak mau itulah ya, nggak mau apa berapa puluh untuk memilih partner. Artinya kehati-hatian itu yang bikin waktunya agak panjang juga ya kok? Iya. Ngobatinya berapa lama kok? Apa? Ngobatinya berapa lama? Ya nggak usah. Ngobat ini nggak sampai ditotok-totok lama gitu enggak. Tapi kalau gue tuh cuman gini, berteman dulu, tahu dulu gitu ya. Karena kan nggak mungkin gue lu gimana orangnya, kan nggak mungkin. Tapi kalau kita dari berteman dulu tanpa ada rencana dulu kan enak. Jadi ya biar siapin di belakangnya dulu, baru ke depannya biar lebih bagus. Siapin di belakang tuh dalam arti kayak manajemennya dulu, mantepin. Koben boleh ceritain yang soal rencana ini masjid nggak? Apa? Rencana yang bangun masjid boleh ceritain nggak? Oke. Mungkin progres bangun masjid seperti apa? Kan belum lama ini kan Iya. sempat melakukan batu pertama tuh. Progresnya udah ya 30% ya, 30% masih panjang. Kebetulan kan masjid dan rumah tahfiz ini berdekatan gitu. Jadi aku masih terus ya berdoa mudah-mudahan terus bisa cepat. Soalnya sekarang ini hujan berhenti gitu, yang berhentinya kadang-kadang karena hujan gitu. Dan rasa kerinduan saya untuk rumah tahfiz dan juga masjid ini nggak sabar gitu. Cuman kalau udah bergerubuk nanti malah bangunannya nggak bisa kokoh, jadi saya santai aja. Tapi kalau dari saya sih udah menggebu-gebu banget untuk ya pengen cepet bisa sholat di sana langsung. Koben ada andil soal kayak bentuk bangunannya atau lokasi atau apa, mungkin ada saran langsung dari Koben? Kan dari sebelumnya kita bikin boardingnya dulu kan, gitu. Kita boardingnya dulu. Saya nggak suka ininya. Jadi sepengalaman kita selama kita menjadi seorang muslim itu, pengalaman saya selama saya datang ke masjid, saya pengen mencoba mewujudkan itu rangkuman dari pikiran saya ke masjid yang mau saya lakukan, yang mau didirikan. Inspirasi dari Bang Ipan. Oh, apa itu? Iya, dia Masya Allah benar ya kalau ikut ya. Karena kan sebelumnya memang waktu aku belum muslim kan aku juga udah ada masjid, udah ada sholat gitu. Cuma kalau sekarang ini baru pertama kali bangun masjid dan rumah tahfiz berdekatan. Jadi biar kita lahir ya tahfiz Quran yang semakin bagus. Itu bisa menampung berapa tahfiz Quran rencananya? 150 masih. Nggak pengen full banget gitu, jadinya nggak in-depth gitu. Saya pengennya 150 tapi mereka bisa khatam Qurannya bagus semuanya, dan mereka kan tinggal di sana kan. Jadi kecil sedikit aja, tapi mereka bisa jadi orang sukses, bisa jadi siapa tahu nantinya mereka bisa jadi ustaz besar, kiai besar, dan ada dari mereka nanti. Ya insya Allah kalau ada rezekinya mereka juga bisa lanjut lagi yang ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Mereka bisa melanjutkan itu semua itu ya, semuanya nanti Allah yang atur.
Tapi setiap hari monitor terus tuh? Apa? Setiap hari monitor terus Oh, progres? bukan monitor lagi, bukan setiap hari lagi. Per 2 jam gue mau ngeliatin ini apa yang lagi dikerjakan, apa yang lagi dikerjakan. Karena kalau udah jadi, terus kita mau bongkar kan lebih susah kan? Kendalanya apa sih Kak, biasanya? Apa? Kendalanya apa yang paling? Di cuaca doang sih. Lebih di cuaca. Kalau sekarang tapi saya udah tahap survei ubin. Ya. Survei ubin, survei warna gitu. Tapi warna udah saya sepakati udah nggak ada warna lain kecuali putih ya. Nah, udah saya sepakati gitu. Terus yang kedua saya survei karpet. Terus di tempat tapis kan saya harus lihatin tempat buat mereka tinggal juga harus yang layak. Biasanya ada teman-teman yang pengen ikut bantu segala macam gitu? Kalau aku tidak ada yang langsung ke orang-orang yang lu gini enggak. Saya upload yang memang mau sedekah ya silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Insya Allah ada rezekinya. Insya Allah ada jalannya lah. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih berjalan. Iya. Kapan gitu? Wah, abang-abangnya lebih parah kan dia 3 bulan. Gue bilang wah jangan sampai reaksi. Gue bilang nggak apa-apa dalam hati gue gini. Gue 5 bulan juga gue tungguin di 5 bulan nggak apa-apa. Bisa pak 3 bulan ya ini bisa lah. Tapi gimana nih kekuatannya gitu. Jadi saya santai aja dulu. Jadi kayak lagi hujan gini saya bilang jangan dipaksakan break dulu. Berarti kemungkinan sebelum akhir tahun udah Insya Allah ya. Harusnya sebelum akhir tahun udah jadi. Tapi ya saya minimal di tahun depan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi karena kalau terlalu cepat saya takut juga kan gitu. Jadi karena dia udah terus naik. Jadi saya udah mulai survei ubin. Gitu. Terus mimbarnya, toahnya. Jadi saya satu-satu sih. Hari ini survei ke tempat keramik, itu dulu ada yang cocok, bisanya cuma berapa meter doang ya, masa belang, ya kan? Jadi nggak jadi lagi. Ntar ada tunggu kasih contoh lagi minggu depan. Tapi saya ada deadline kalau di tanggal segini belum ada, saya tentukan yang udah saya tentukan yang mana. Bikin senang jalaninnya salah satu mungkin dari semua rangkaian pembangunan ini yang menurut Romi itu bikin senang hati itu proses apa kok? Prosesnya itu yang bikin senang hati itu cuman satu yang senangnya itu ketika saya lagi ngobrol apa lagi saya akan sholat pertama itu. Jadi itu yang saya pikir ini nanti gue pasti akan terharu atau enggak ya gue akan jadi ada rasa itu kan walaupun kita nanti sholat pertama tapi kan kita udah terapin karpet kita udah nginjek dulu gitu. Jadi saya cuma gini kayak nggak nyangka gitu tapi Allah kasih ya dikasih cepat aja gitu dikasih terus. Kalau supporter kayak Igun seperti apa? Kalau proyek sekarang? Kita berdua saling support sama kayak Ibu ketika dia lagi ada satu project aku juga support dia gitu. Dan obrolan dan bercandaan kita juga udah beda lagi gitu, lebih ke pembangunan terus agenda-agenda yang mau dia lakukan lagi untuk apa. Jadi makanya ya supportnya dari sisi situ gitu. Lu ngapain? Jadi oh ya gua ada kenalan nih gitu. Jadi dari situ. Rencana kurban tahun ini mungkin Apa? boleh di-spill nggak rencana kurban? Ada tapi ada di satu tempat. Ntar saya takutnya nggak jadi pahala nanti aja gitu. Udah dari kemarin-kemarin udah deh udah sampai itu sapi sampai di close up udah banyak banget di gambarnya. Jadi ya saya mudah ini saya memberikan kurban di tempat sasaran. Kalau untuk rencana haji kok maaf boleh bahas soal haji, rencana haji kapan? Masih insya Allah rencana haji masih tahun depan ya, jadi nggak ini cuman karena kalau tahun ini kan kita harus persiapan itu dulu dan kepinginnya nggak mau berdampak buruk gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan proses hajinya bisa lancar gitu. Mudah-mudahan nanti Ini persiapan untuk haji tahun depan gimana? masih panjang. Saya masih harus belajar surat pendek, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, jadi masih panjang. Dan yang mudah-mudahan ketika nanti proses haji nanti ya saya semakin mantap lagi, makin istiqomah lagi, dan makin banyak hafalan surat-suratnya jadi lebih banyak lagi. Kurbannya berapa mas? Mungkin Sapi aja. Sapi aja. Berapa yang Apa? di berapa tempat? Ya makanya saya bilang mudah-mudahan tepat sasaran. Kayak kemarin, alhamdulillah tahun kemarin itu
dapat 15 kampung Oh. gitu. Dan ini ya mudah-mudahan tepat sasaran lagi. Di dekat tempat masjid yang dibangun apa gimana kok? Iya, seputaran. Kalau kan aku lihat postingan travel katanya bulan depan mau umroh. Itu belum masalah. Bulan depan minggu. Iya. Dan umroh itu nantinya bakal jadi tempat belajar Koruben juga nggak sih untuk persiapan haji tahun depan gitu. Iya, setiap umroh menjadi satu pembelajaran buat saya jadi Islam yang lebih baik. Cuma kan kalau dilihat dari setiap orang ya pasti kita atau saya, ibu atau semua teman-teman semua pasti kan berdoa meminta sama Allah kan pasti caranya masing-masing gitu berdoanya. Cuman kalau untuk sama ibu ini adalah umroh kita berdua yang pertama. Jadi makanya ya selalu lancar semuanya dan kalau mengikut belum pernah soalnya kalau kita umroh jadi kalau umroh ini kita ya jadi ini benar-benar kita memberanikan diri untuk kita umroh berdua fokus ya nggak ada beda-beda pendapat jadi fokus ibadahnya nanti kita lihat aja di awal-awal yang kita nggak tahu ya. Kembali lagi ke apa hewan kurban, kalau kebanyakan artis ini cari hewan kurban itu dari jauh-jauh hari. Kalau korban sendiri mungkin seperti apa sih yang misalnya kayak cuman sebulan sebelum hari ini atau gimana sih? Turun langsung atau mungkin lewat asisten atau manajer? Turun langsung. Pertama lewat video, foto, terus juga kita datang melihat fisiknya, aslinya, terus lihat beberapa pilihan gitu. Jadi di situ aku tuh bilang ini aja. Kriteria seperti apa sih yang mungkin besarkah atau gimana sih? Karena itu adalah salah satu yang akan mendampingi kita nanti ya menjadi kendaraan kita nanti. Jadi saya pilih yang ketika saya dekati ya dia nurut enggak yang bergeser kan ada yang kayak gitu kan. Ini yang ketika kita pegang kepalanya ya dia nunduk dan nurut. Kalau aku sih gitu doang. Jadi ketika dia lakukan itu udah jawab iya ini aja. Apa sharing dengan teman-teman artis lain nggak sih kok kayak misalnya Kang Irfan, Raffi dan yang lainnya? Beda-beda kalau Irfan kan dia jualan sapi. Ketemu sama dia bukan sharing itu ditawarin namanya. Kalau Irfan Hakim, ya kalau Ibu beda lagi katanya dia nggak mau yang gede, dia maunya yang sapi yang dari 5 tapi isinya daging semua. Ini ya beda-beda kan setiap orang gitu. Kalau saya pokoknya yang saya inginkan adalah semoga dagingnya ini sampai ke tempat sasaran gitu ya memang ini benar-benar mereka yang memerlukan. Jadi saya selalu bilang sama panitianya harus diseleksi banget ya, seleksi banget, nggak boleh asal-asalan gitu karena masih banyak yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat mereka lagi dan di hari raya itu mereka juga bisa menikmati makanan bisa masak baik sate, sop atau apa itu untuk mereka makan bersama keluarga. Apa? Insya Allah ya. Mudah-mudahan dan kalau gitu kalau ikut lagi bisa. Jadi ya aku sholat dulu. Karena aku sholat itu nggak di sana gitu, jadi sholat itu beda tempat kan. Jadi kita lihat dulu lintasan jalanannya, kan kadang-kadang ada yang habis sholat itu mereka udah langsung potong kurban kan. Takutnya lintasan saya mau perginya, mereka udah selesai juga kan. Jadi saya harus tanya dulu sama kegiatan yang dari masing-masing. Oh, Ya, siap. makasih. Makasih.